Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Maqalatus Sadisatu wal Isrunah, pembacaan kitab Futuhul Ghaib karangan Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Masuk pada pembahasan ke-26, maqalah ke-26, Al-Maqalatus Sadisatu wal Isrunah, maqalah yang ke-26. Finnahi, di dalam larangan, Ankasfil burku'i, di dalam membuka cadar, menyingkapkan cadar dari wajah. Maqalah ke-26 ini larangan menyingkap cadar dari wajah. Maksudnya cadar tentu saja bukan cadar fisik, tapi cadar batin, cadar ruhani, cadar spiritual, bukan cadar fisik. Qala radhiyallahu anhu wa ardhah, berkatalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah, la taksifil burku'a, janganlah kamu menyingkap, membuka al-burku'a pada cadar, wal kina'a, dan tudung. Ngerti tudung ya? Penutup. Kamu jangan buka cadarmu, jangan buka tudungmu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jangan kamu buka cadarmu, jangan kamu buka tudungmu, an wajhika, dari wajahmu. Sampai kapan cadar dan tudung ini jangan dibuka? Hatta tahruja, sehingga dapat keluar kamu, minal khalqi, dari makhluk, wa tuwalliyahum, dan dapat memalingkan kamu, hum, pada khalqi, zohra qalbika, di balik hatimu, zohra qalbika, di belakang hatimu, fi jami'il ahwali, di semua keadaan-keadaan, wa yazulu, dan dapat hilang, hawaka, apa keinginanmu. Kata Tuan Syekh, kamu jangan buka cadarmu, jangan buka tudungmu dari wajahmu sampai kamu bisa keluar dari makhluk, sampai kamu bisa keluar pengaruhnya dari makhluk, dan kamu bisa berpaling dari makhluk di balik hatimu di semua keadaannya. Jadi gini, orang itu kalau masih ada makhluk di dalam hatinya, itu kalau ngelihat orang lain itu lagi senang, sirik aja bawaannya, dengki aja bawaannya. Bukan sirik ya, sirik itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya sirik itu menduakan Allah. Tapi nggak tahu di Betawi ini ngomongnya jadi sirik. Ada orang punya mobil baru, punya motor baru, motor baru, sirik aja lu. Padahal sirik itu menduakan Allah. Tapi nggak tahu di Betawi kemudian sirik itu jadi iri. Kalau kita makhluknya ini masih ada di sini, kemudian belum mampu memalingkan hati kita di semua keadaan, dan juga belum hilang hasrat kita, maka kalau ngelihat makhluk pasti masuk ke hati itu. Mesti masuk ke hati itu. Ngelihat medsos, yang lain jalan-jalan, asik banget, yang itu ke sono, yang itu ke sini. Dia nggak kemana-mana, ngomong sama lakinya, no apa? Bininya diajak ke sono, diajak ke sini. Kita kagak kemana-mana, ke sini aja. Ngelihat orang
megang medsos, melihat orang masang status lagi sama begini, lagi makan ini, terus kita ngelihat, lalu kemudian hatinya pengaruh nggak itu? Pengaruh itu. Jadi engkau tutup aja dulu sampai engkau mampu mengeluarkan hatimu, mengeluarkan makhluk dari hati. Summa tazulu iradatuka, kemudian hilang iradatuka, kehendakmu, wa munaka, dan angan-anganmu. Sehingga nanti kalau engkau sudah mampu seperti itu, silakan kau. Ini kan orang ini bisa berabe, bisa menjadi bencana, bisa menjadi rusak hatinya itu kan karena ngelihat sesuatu itu. Karena mandangin sesuatu. Boleh melihat tapi jangan terlihat. Silakan mendengar tapi jangan terdengar. Kalau engkau terdengar dan terlihat, masuk itu ke dalam hatimu itu. Kalau sudah masuk ke dalam hatimu, dengki itu kemudian hatimu itu. Ada teman kemudian tiba-tiba naik derajatnya, dengki kemudian hatinya. Iri, kesel. Kenapa? Karena belum hilang. Nanti kalau sudah hilang di semua yang ada di sini, silahkan kau mantau apapun. Karena kehendakmu nanti cuma ada satu. Fatafni, maka jadi sirnalah. Fatafni, maka jadi sirnalah anil akwani, dari semua makhluk. Anil akwani, dari para makhluk dunia wa ukhra, baik makhluk dunia maupun makhluk akhirat. Apa saja itu? Baik makhluk dunia maupun makhluk akhirat. Udah sirna. Kenapa udah sirna? Karena hatinya sudah tidak ada siapa-siapa kecuali dia. Nah, untuk sampai kepada sirnanya hati ini, maka semua ulama sepakat, tidak ada zikirnya ini untuk melakukan ini, untuk mensirnakan hati ini, kecuali zikirnya la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan, ini bukan Tuhan, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang kaya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menaikkan derajatmu kecuali Allah, tidak ada yang mampu melakukan ini kecuali Allah. Sirna semua ini. Fatasiru, maka jadilah kamu kainain, seperti wadah, munsalamin, yang bocor, la yabqa, yang tidak tersisa, fika, padamu, ghairu iradati rabbika azza wa jalla, selain kehendaknya Allah azza wa jalla. Sehingga kita ini seperti wadah bocor, ada apapun masuk, ngelihat sesuatu dunia, keluar lagi, ngelihat ini, keluar lagi. Tidak ada itu, tidak ada yang nyangkut di sini. Kenapa? Karena semuanya sudah ikut kepada irodahnya, kepada kehendaknya Allah. Fatam tali'u, maka jadi penuhlah kamu, bihi, dengan Allah azza wa jalla, wa bihukmihi, dan dengan hukumnya, dan dengan ketetapannya Allah. Jadi ngalir saja, ikut saja kepada irodahnya Allah, bukan kepada irodahnya kita, ikut kepada irodahnya Allah. Iza kharaja, maka jika sudah keluar, azuru, apa kepalsuan, dakhala, maka masuklah, anuru, apa cahaya. Kalau yang palsu, yang kotor ini sudah keluar, maka masuklah cahaya. Ini kan sering kita contohin begini. Habis minum kopi, masih ada kopinya, masih ada bekasnya. Ini kan harus dikeluarin dulu nih, kotoran-kotorannya. Ampas-ampasnya kan baru bisa dibuang dulu, dibersihin dulu. Ketika sudah dibersihkan, maka kemudian dimasukkan kopi yang baru, keluar cahaya kopinya itu. Aroma kopinya ini kelihatan. Tapi kalau kemudian kita habis minum kopi, masih ada ampasnya, lalu kemudian kita tiban lagi sama kopi yang baru, sama air yang baru, kan acak-acakan itu. Nggak terasa, nggak ada aromanya, tidak ada cahayanya. Manusia juga begitu. Kalau kotorannya sudah keluar, maka cahayanya itu jadi masuk. Cahayanya bisa masuk. Keluarin dulu kotorannya, maka kemudian cahaya baru bisa masuk. Fala yakunu, maka tidak ada li ghairi rabbika, pada selain Tuhanmu, fi qalbika, di dalam hatimu, makanun, apa posisi, wala madkhalun, dan tidak ada tempat masuk, wala madkhalun, dan tidak ada tempat masuk, waju'ilta, dan dijadikan kamu bawwaba qalbika, penjaga pintu hatimu. Sehingga di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam kolbu kita,
tidak ada tempat apapun kecuali Allah. Ini yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, qalbul mu'mini baitullah. Hatinya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Kalau rumahnya Allah, berarti sohibul baitnya siapa? Tuan rumahnya siapa? Kalau pemilik rumahnya adalah Allah, kalau hatinya ini adalah rumahnya Allah, berarti pemiliknya adalah Allah. Maka kemudian Allah ini jadi pemilik hati, jadi tuan rumah atau jadi tamu? Allah jadi tamu buat diri kita atau jadi pemilik tuan rumahnya gitu. Kalau kita ini kan masih jadi tamu nih Allah. Kalau lagi susah, tamu datang, Allah datang. Kalau lagi kagak lagi senang, keluar lagi. Tamu itu kan kadang datang, kadang keluar. Kalau sohibul bait, ya memang pemiliknya sudah seperti itu. Wa u'tita dan kamu diberikan, wa u'tita dan kau diberikan saifat tauhidi, pedang tauhid, wal azamati dan keagungan, wal jabaruti dan kekuatan. Kemudian kau diberikan saifut tauhid, pedang tauhid, pedang keagungan. Ini fakulluman, maka semua orang ra'aitahu yang melihat kamu pada man, dana mendekat siapa man, min sahati sodrika dari halaman dadamu, ila babi kolbika ke pintu hatimu, nadarta maka kamu memenggal ra'sahu kepalanya siman, min kahilihi dari bahunya man. Kalau kemudian kita sudah punya pedang tadi saiful ini, sudah punya saif ini, sudah punya saifut tauhid ini, maka siapapun yang buruk yang datang mendekat ke hati kita, itu dipenggal kepalanya itu. Datang nih keburukan, pengen berbuat buruk dalam hati, pengen berbuat buruk, punya pedang itu, dipenggal, nggak jadi, nggak punya kekuasaan. Kemudian hatinya pengen kemasukan duniawi, dipenggal lagi. Hatinya kemasukan hasrat sahwati, datang mendekat ke dalam hati, dipenggal lagi. Kenapa? Karena punya senjata. Kalau nggak punya senjata, ya masuk aja semua dalam hati ini, terus aja masuk ke dalam hati. Nah, orang yang seperti ini sudah diberikan pedang tadi. Yang siapapun yang masuk, yang mendekat ke dalam hati manusia, hati ke dia, dipenggal kepalanya. Fala yakunu, maka tidak ada linapsika pada dirimu, wa hawaka dan hawamu, hasratmu, iradatuka apa kehendakmu, wa munyaka dan dambaanmu, fi dunyaka di duniamu, wa ukhraka dan akhiratmu. Maka kemudian sudah tidak ada lagi. Mau lakukan sesuatu, hasratnya muncul. Pengen ini. Penggal lagi palanya. Terus lagi masuk lagi sesuatu yang sifatnya buruk, mau masuk dalam buruk nih, karena punya saif tadi tuh, punya saif, kemudian dipenggal lagi, sehingga apa? Sehingga tidak ada sesuatu hasrat apapun yang urusannya dunia dan akhirat yang berlawanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemudian nggak boleh punya hasrat? Apa nggak boleh punya dunia? Apa nggak boleh nguber dunia? Boleh. Silakan engkau ngejar dunia, silakan engkau ambil dunia, ambil akhirat, silakan. Tapi masalahnya adalah ngejar dunia ini ngelupain Allah apa enggak? Kan sering disampaikan, tipis aja kok. Bekerja karena Allah, belajar karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah, dengan karena selain Allah, tipis banget kok itu. Sudah tipis banget itu, bedanya itu. Engkau mengejar sesuatu itu karena Allah apa enggak? Kalau karena Allah, maka ketika engkau berhadapan dengan sesuatu itu, kemudian sesuatu itu buruk, seenak apapun, selezat apapun, karena itu buruk, engkau tidak berani melakukan itu. Kenapa? Karena bertentangan. Lagi jualan belum sholat, udah mau rapi sholat ini, udah mau rapi habis waktunya belum sholat. Kemudian datang pelanggan yang nawarin duit sekian. Milih sholat apa milih duit? Kan jelas sih. Yang mana ini?
Engkau perlu banget sesuatu, pengen banget sesuatu. Lalu kemudian ada duit di depan ini, ada duit, dikasih duit, duitnya haram ini duitnya. Tapi perlu banget sesuatu itu. Engkau bela siapa itu? Anak perlu ini, bini perlu ini, udah ngerongrong aja bini. Ini. Terus anak udah ini. Tiba-tiba di depanmu tuh ada uang itu. Uangnya uang yang haram itu. Siapa yang kau bela itu? Dunia mah silakan diambil, silakan diambil, silakan dikejar, silakan diambil. Tapi jangan kemudian mengalahkan Tuhanmu. Nah, ini yang dimaksud dengan di sini adalah bahwa ketika orang sudah punya saifut tauhid tadi itu, maka apapun yang merintangi dia, kalau apapun yang merintangi dia dengan Allah Subhanahu wa taala dipenggal. Apapun yang bisa menghambat diri dia kepada Allah dipenggal. Kenapa? Karena dia sudah punya ini. Nah, masalahnya kita ini naikin derajatnya, kata Tuan Syekh Abdul Qadir ini, naikin derajatmu itu dengan cara pertama tadi, engkau jangan ngelirik-lirik orang mulu. Engkau jangan kemudian merhatiin orang mulu, kepo aja sama orang. Dari mana itu dia? Dari mana dia? Hatimu sakit sudah itu nanti itu. Maka jangan tutup, jangan dibuka cadarmu itu. Cadarmu jangan dibuka, tudungmu jangan dibuka. Kalau engkau belum siap jangan dibuka. Jangan main medsos, kalau masih baperan jangan main medsos. Ya, kalau masih baperan jangan main medsos. Mau main TikTok, baperan main TikTok, Masya Allah. Ribet udah itu. Jangan kau buka tudungmu itu, tutup sudah tudungmu itu, tutup. Sampai kapan? Sampai kau bisa berhasil mengeluarkan makhluk dari hatimu, sampai kau berhasil memalingkan makhluk di dalam hatimu di semua keadaanmu, sehingga kau melihat makhluk dalam keadaan apapun saja. Ada temanmu naik derajatnya, ada temanmu tiba-tiba kaya, ada temanmu naik jadi pangkatnya. Engkau tidak berpengaruh hatimu itu, tidak ada kedengkian dalam hatimu, tidak ada kekesalan, bahkan bersyukur, senang, bahagia. Bukan malah menjadi iri. Kalau masih seperti itu, tutup. Tapi kalau sudah berhasil, silakan dibuka. Dan ini kuncinya tadi itu, untuk sampai kepada bersihnya hati kita dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.